Kapal selam menyusul, Putin hubungi Presiden Prabowo. Presiden Rusia Vladimir Putin menghubungi Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam percakapan tersebut, Putin menyatakan bahwa kapal selam Rusia siap diberangkatkan ke Indonesia, menyusul kapal perang yang telah lebih dulu tiba bersama pasukan militer. Kabar ini langsung mencuri perhatian publik, terutama karena isu yang beredar bahwa Rusia berniat membangun pangkalan militer di Indonesia. Kabar bahwa Putin menghubungi Prabowo untuk mengirim kapal selam ke Indonesia menjadi sorotan utama. Menurut informasi yang beredar, kapal selam ini akan menyusul kapal perang Rusia yang sudah tiba di Indonesia bersama pasukan militer. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi Rusia untuk memperkuat kehadirannya di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus mendukung hubungan militer dengan Indonesia. Namun, kabar ini juga memunculkan spekulasi bahwa Rusia berencana membangun pangkalan militer di Indonesia, khususnya di Biak, Papua. Isu ini pertama kali mencuat pada April 2025 ketika situs militer Amerika Serikat, Janus, melaporkan bahwa Rusia telah mengajukan permintaan resmi untuk menempatkan pesawat jarak jauh di pangkalan Angkatan Udara Manuhua, Biak Numfor. Laporan tersebut memicu reaksi keras dari Australia yang khawatir akan kehadiran militer Rusia hanya 1.300 km dari Darwin, tempat pangkalan militer AS berada. Meski demikian, pengiriman kapal selam Rusia ke Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama militer kedua negara sedang berada di titik tertinggi. Rusia sebagai salah satu pemasok senjata utama di Asia Tenggara memiliki kepentingan untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan ini. Sementara itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo ingin memodernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional. Kapal selam adalah salah satu alutsista strategis yang memiliki peran besar dalam pertahanan maritim. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sangat bergantung pada kekuatan angkatan laut untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Saat ini, Indonesia memiliki beberapa kapal selam, sebagian besar buatan Jerman dan Korea Selatan. Namun, kebutuhan akan kapal selam modern terus meningkat seiring dengan dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Rusia dikenal memiliki teknologi kapal selam yang canggih, termasuk kapal selam kelas Kilo yang terkenal andal dalam operasi senyap. Jika kapal selam Rusia benar-benar dikirim ke Indonesia, ini bisa menjadi bagian dari kerja sama militer, seperti latihan bersama atau bahkan potensi pembelian alutsista. Pada Maret 2025, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengungkapkan bahwa Prabowo telah berjanji kepada Putin untuk mengirim kapal perang Indonesia ke Parade Hari Angkatan Laut Rusia di Saint Petersburg pada Juli 2025. Langkah ini menunjukkan bahwa kedua negara sedang mempererat hubungan melalui aktivitas militer simbolis. Namun, pengiriman kapal selam juga memicu kekhawatiran di kalangan negara tetangga, terutama Australia. Canberra telah menyuarakan protes terkait isu Rusia yang ingin menggunakan pangkalan militer di Papua. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bahkan meminta klarifikasi dari Jakarta, meski ia menegaskan bahwa hubungan Indonesia-Australia tetap baik. Isu bahwa Rusia ingin membangun pangkalan militer di Indonesia bukanlah hal baru. Pada April 2025, laporan tentang rencana Rusia menempatkan pesawat jarak jauh di Biak memicu perdebatan politik di Australia. Rusia membela kerja sama militernya dengan Indonesia sambil mengecam rencana AUKUS, Pakta Pertahanan Australia, Inggris, dan NAS untuk mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir di kawasan. Indonesia sendiri konsisten dengan sikapnya bahwa tidak ada negara asing yang diizinkan memiliki pangkalan militer permanen di wilayahnya. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa keberadaan pangkalan militer asing melanggar konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ia juga memperingatkan
bahwa langkah ini berpotensi memicu ketegangan di kawasan ASEAN. Namun, Rusia tampaknya tetap berusaha memperluas pengaruhnya di Indonesia. Selain kerja sama militer, Rusia juga melakukan pendekatan ekonomi. Pada April 2025, Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov mengunjungi Jakarta untuk membahas perdagangan bebas dan memperingati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Langkah ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya fokus pada aspek militer, tetapi juga ingin memperkuat hubungan ekonomi dengan Indonesia. Indonesia dan Rusia telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1950 dan kerja sama kedua negara terus berkembang di berbagai bidang, termasuk perdagangan, energi, dan pertahanan. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan ini semakin erat, terutama di sektor militer. Pada November 2024, Indonesia dan Rusia menggelar latihan angkatan laut bersama untuk pertama kalinya di perairan timur Pulau Jawa. Rusia mengerahkan 3 kapal perang kelas korvet, kapal tanker, helikopter militer, dan kapal tunda dalam latihan tersebut. Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki latar belakang militer, menunjukkan keinginan kuat untuk memperkuat kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Rusia. Pada Juli 2024, Prabowo mengunjungi Moskow untuk bertemu Putin, membahas potensi kerja sama yang lebih luas. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral, termasuk di bidang keamanan dan pertahanan. Kedatangan kapal selam Rusia dan isu pangkalan militer memiliki dampak yang kompleks bagi Indonesia. Di satu sisi, kerja sama militer dengan Rusia dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Modernisasi alutsista seperti kapal selam dan pesawat tempur adalah salah satu prioritas Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.